Bila menengok sedikit ke belakang, kita mungkin masih ingat betapa perkawinan Aji Mas Said dan Reza Artamevia cukup fenomenal. Ketika mereka menikah, Aji adalah seorang bintang muda yang digandrungi lawan jenisnya. Ketika itu bahkan disebut-sebut Aji sedang akrab dengan Bella Safira, artis bermata indah yang mulai mencuat namanya. Mengapa Aji kemudian menjatuhkan pilihan kepada Reza? Cuma Aji yang bisa menjawabnya. Oke, saya masih bersabar. Saya pikir dia ingin menahan anak untuk menemani dia menyongsong pelantikan. Saat pelantikan, saya SMS dia malam. Memang malam saya SMS, saya bilang ucapan selamat, saya turut bangga bagaimanapun juga gitu ya kepada dia. Dan terus tetap saya tanya, di mana anak-anak? Kapan saya bisa jemput mereka gitu? Dan ya udah, nggak dibalas. Gitu. Beberapa kali, memang saya tidak setiap hari SMS ya. Saya beberapa kali lah SMS dia menanyakan anak. Dan kalau sampai sekarang dan sampai berapa hari yang lalu saya masih ngecek ke Rawamangun tidak ada. Bahkan rekan-rekan wartawan sendiri saya dengar katanya udah ngecek juga ya di Rawamangun nggak ada gitu. Di rumahnya Sawangan juga nggak ada. Bukan saya tidak ingin mencari anak. Saya bisa aja kok nyuruh orang ikutin Aji sampai pulang di mana anak-anak berada. Tapi apakah saya harus rebut anak-anak begitu aja? Itu kan bukan tindakan yang bijaksana gitu. Sementara saya tidak inginkan hal itu terjadi yang akan membuat anak nanti semakin trauma. Jadi sekarang sih saya sudah sampai pada titik menerima gitu ya. Oh, saya kehilangan anak-anak saya yang kok disingkirkannya, disandranya oleh ayahnya sendiri gitu. Di mana anak-anak? Apa nggak kasihan? Sekarang apa nggak bisa? Nih sekarang semua melihat keadaan ini udah dia bisa menilai sendiri. Masa anak mau dibawa ke kantor DPR? Kan nggak mungkin. Berarti di mana? Dititipin ya ke pembantu, ke suster, atau mungkin ke temennya seperti biasanya, bukan ke orang tuanya. Saya akan jauh lebih menghargai kalau Aji tuh nitipin ke papa kek, ke ibu kek, ke kakaknya kek, Mbak Dewi, atau ke bahkan tante-tantenya yang banyak itu. Walaupun Aji bilang sama saya nggak punya keluarga, Reza gitu. Hal-hal seperti ini gitu ya, jadinya maaf kalau saya ngomong kayaknya saya agak keras gitu, karena dalam hal ini saya memperjuangkan anak-anak saya kok. Keinginan Reza untuk bercerai dengan Aji akhirnya terkabul, tetapi Reza tidak bisa mendapatkan semuanya. Reza berhasil mengantongi surat cerai, tetapi harus merelakan anak-anaknya diasuh oleh Aji. Itu pun melalui deal-deal yang diatur oleh Elsa Sharif, pengacara Aji Mas Said. Deal itu buntutnya membuat hubungan Reza dengan pengacara Damayanti SH menjadi anti klimaks. Pada akhir ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tapi kita sudah mempunyai kesepakatan perdamaian, dan perdamaian itu pun kita sebagai orang dewasa kita pegang teguh, karena hukum, sekali lagi hukum adalah penengah dari kita, dan hukum juga yang akhirnya memutuskan kita sebagai suami istri. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Reza Artamevia dan Aji Mas Said memiliki nuansa lain, apalagi kalau bukan perselingkuhan. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang bisa membuktikan siapa berkhianat kepada siapa. Bila menengok sedikit ke belakang, kita mungkin masih ingat betapa perkawinan Aji Mas Said dan Reza Artamevia cukup fenomenal. Ketika mereka menikah, Aji adalah seorang bintang muda yang digandrungi lawan jenisnya. Ketika itu bahkan disebut-sebut Aji sedang akrab dengan Bella Safira, artis bermata indah yang mulai mencuat namanya. Mengapa Aji kemudian menjatuhkan pilihan kepada Reza? Cuma Aji yang bisa menjawabnya. Perkawinan mereka berjalan mulus, terutama sejak hadirnya Zahwa dan Alia. Tetapi kebahagiaan itu mulai terusik ketika Aji yang menjadi calon legislatif Partai Demokrat meninggalkan keluarga untuk melakukan pendekatan dengan Jawa Timur. Ada gosip, diam-diam Aji tengah dekat dengan seorang wanita di sana. Gosip lebih keras justru dialami Reza. Reza Artamevia dituduh punya kekasih gelap. Lelaki yang dimaksud adalah mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Igede Arisute. Reza membantah tudingan itu, tetapi Aji yakin istrinya berselingkuh. Ya sedih lah, ya saya kan melihat semuanya, segala sesuatu ya, yang dari awal saya tuh tidak pernah menyangka-nyangka. Kalau pernah ikut antar ke airport padahal dia ketemu orang di Singapura. Iya, itulah. Yang ngantar ke airport padahal udah ada yang nunggu di Singapura gitu loh. Satu pesawat bukan? Mereka satu pesawat ya. Ya. Itu tanya penyidik. Ya, Mas Said itu melaporkan
dugaan ya, ini sekali lagi dugaan pelanggaran pasal 284 KUH pidana dugaan perselingkuhan ya, telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya hari ini. Ya. Gosip akhirnya mereda setelah ada kabar Igede Arisute menikah dengan perempuan lain di Bali. Udah tahu lama, dia berhubungan sama Oti itu juga udah tahu lama, dari dulu saya tahu. Andai kata itu benar, saya berdoa buat kebahagiaan mereka. Gitu ya, semoga mereka bisa berbahagia lahir batin gitu dan bisa kekal gitu. Perasaan saya ini biasa aja tuh, kenapa mesti lega gitu? Biasa aja, dan kenapa misalnya mesti wah lega akhirnya? Oh nggak begitu, santai aja. Toh peristiwa itu terjadi atau tidak, semua yang terjadi dalam hidup saya itu sudah ada di sana, nggak bisa diapa-apain. Semua pembicaraan orang, segala praduga orang dan sebagainya itu sudah terjadi. Jadi nggak, kenapa mesti saya permasalahkan apapun yang ada di depan gitu. Jadi saya melihat semuanya tetap, oh ini emang udah bagian dari saya terima aja nggak apa-apa. Perkawinan Igede Arisute dan perceraian Reza Ajima Said tidak serta-merta membuat Reza tenang. Kemanapun ia pergi, pers selalu menguntitnya. Kata orang, resah dan tenang cuma soal hati. Demikian pula yang dialami Reza. Untuk meredakan gejolak dalam hatinya, Reza melakukan banyak hal. Pergi umroh ke Tanah Suci dan meminta bimbingan guru spiritual telah dilakukannya. Untuk yang terakhir itu, Reza mempercayai kepada seorang guru spiritual dari Sukabumi bernama Gatot Brajamusti. Di tempat guru spiritual yang dipanggil A.A. Gatot itu, Reza mengaku mendapatkan bimbingan yang sangat berguna. Kenapa saya memilih pergi ke padepokan ini tanpa memberitahu siapapun? Karena saya merasa sudah tidak bisa melihat kejernihan lagi di tengah masalah saya yang menurut saya sebetulnya itu adalah masalah saya sendiri. Dan kelihatannya sudah terlalu banyak yang terlibat dan terlalu banyak yang saya susahkan. Sehingga saya demi Allah atas keinginan diri sendiri, saya memutuskan untuk pergi ke padepokan ini secara diam-diam. Kata saya tidak menyiapkan Reza, baru serahkan saya. Insya Allah, mudah-mudahan seminggu setelah hari ini saya bisa menyiapkan Reza dalam keadaan baik-baik ya. Hubungan Reza dengan A.A. Gatot menjadi sangat dekat. Belakangan, A.A. Gatot seperti berperan sebagai manajer Reza. Banyak hal menyangkut Reza yang harus dikonsultasikan dulu dengan A.A. Gatot. Dian, di padepokan, apakah saya di sana dihipnotis? Masya Allah, apakah saya wanita bodoh? Alhamdulillah saya sekolah. Alhamdulillah saya ya cukup punya prestasi. Gitu. Jadi itu fitnah, sama sekali fitnah. Di sana pun kita berkumpul dengan AA. Di saat-saat biasanya yang pasti itu sholat berjemaah, kemudian tafsir Quran. Selebihnya masing-masing tuh akan mengembangkan dirinya masing-masing, karena padepokan itu kan bukan pesantren. Jadi trans profesi di situ, dan mereka akan berkembang sesuai dengan kapasitas dan profesi masing-masing. Sekali lagi, semua itu tidak mampu menghalangi tekad Reza untuk meninggalkan Indonesia. Tentu banyak yang akan kehilangan, meski ada pula yang dapat memahami keputusan Reza Artamevia mengikuti kata hatinya. Pembaca berita televisi Sandrina Malakiano, mantan istri Rico Ceper, menikah di Tanah Suci Mekah. Yang menjadi suaminya adalah E.F. Saifullah, lelaki yang cukup lama digosipkan dengan Sandrina. Pemirsa, berita pernikahan pengamat politik kenamaan E.F. Saifullah Patah dengan presenter berita terkenal Sandrina Malakiano bukanlah berita isapan jempol belaka. Pada hari Jumat tanggal 6 Mei lalu, keduanya benar-benar resmi menikah di Mekah usai menunaikan ibadah umroh.
Sore kemarin beberapa jam sekembalinya dari Tanah Suci Mekah, keduanya langsung menggelar jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat guna menyampaikan kisah pernikahan mereka tersebut. Yang menikahkan kami adalah juru nikah